Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Karisma, NIM 17042066. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas pertemuan 7 ekonomi politik dengan tema sosialisme ekonomi, Karl Marx dan Karl Polanyi dalam perbandingan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pendahuluan. Pada dasarnya, ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, ekonomi masuk dalam bagian perilaku manusia yang diatur dalam etika atau filsafat moral. Di kemudian hari, Karl Marx memperjuangkan kesejahteraan pada buruh. Dia melihat nasib buruh sebagai masalah paling urgent yang harus dibereskan. Maka dia pun berkonfrontasi langsung dengan kaum kapitalis dan menuntut perlakuan yang adil terhadap kaum buruh. Marx mengkritik sistem kapitalisme sebagai sistem yang mengalienasi manusia dan karyanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Marxisme meredup dan kapitalisme semakin berkibar dengan pasar swatata di bawah bayang-bayang neoliberalisme. Berhadapan dengan situasi buruk seperti itu, pandangan Polanyi kembali mendapat perhatian. Konsep-konsep Polanyi yang tampil ramah tetapi tidak kalah tegas mulai dipelajari. Pembahasan akan dimulai dengan menyimak riwayat Marx dan Polanyi untuk melihat latar belakang bagi seluruh konsep dan pemikiran mereka. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang sosialisme ekonomi yang dimaksudkan untuk memberikan sedikit gambaran tentang gerakan ini. Disusul penyimakan terhadap konsep keduanya tentang sosialisme ekonomi. Selanjutnya, kita masuk kepada panggilan sosialis. Karl Marx lahir di Trier, Prusia, Jerman tanggal 5 Mei tahun 1818 dari keluarga Yahudi. Marx melamar untuk mengajar di Universitas Bonn, namun ditolak. Dia lalu terjun ke dunia jurnalistik dan menjadi editor surat kabar Rheinische Zeitung di Köln. Ia menjadi editor kepala selama 10 bulan. Marx kemudian diusir dari Prancis atas permohonan Prusia pada tahun 1845. Dan karenanya dia pun pindah ke Brussel. Setelah revolusi yang tidak berhasil pada tahun 1848, Marx menetap di London dan mendapatkan sedikit uang dengan menjadi koresponden bagi New York Tribune. 3 tahun setelah Marx meninggal, tepatnya 25 Oktober tahun 1886, lahirlah Karl Polanyi di Vienna. Kegiatan Polanyi semakin menjadi insentif ketika dia mendirikan lingkaran Galilei di Universitas Budapest. Dia kemudian mengikuti wajib militer sebagai Kavalerophyst pada pasukan Austro-Hungarian dalam Perang Dunia Pertama, tetapi dilepaskan setelah terluka. Polanyi kemudian meninggalkan Austria pada tahun 1933. Ketika Republik Austria yang baru seumur jagung itu ambruk setelah perang, Polanyi mendapat kesempatan mengajar di Columbia University. Dari riwayat hidup mereka tampak bahwa Marx dan Polanyi tidak hanya pernah hidup, melainkan terpanggil untuk menjadi penggerak sosialisme ekonomi. Melainkan terpanggil untuk menjadi penggerak sosialisme ekonomi. Kisah mereka pun agak mirip dengan kisah panggilan suara para nabi dalam tradisi religius. Selanjutnya masuk kepada sosialisme ekonomi. Tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu atau institusi privat untuk mengelola sarana produksi. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur ini yang menciptakan pemerataan, dan walaupun konsep ekonomi umum dibalik banyak gerakan ini di negara-negara seperti Cina, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah dimulai digeser seiring perkembangan waktu. Kendatipun prinsipnya pada hakikatnya masih tetap sama. Kritik yang lazim dikemukakan adalah bahwa karena tidak ada pasar yang terbatas pada ekonomi kapitalis yang bersaing, maka tidak mungkin bisa dipertahankan kalkulus ekonomi rasional bagi organisasi produksi yang efisien. Isu terkemuka dalam studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja, yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya, melainkan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Selanjutnya, kapitalis secara konstan mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja dan upah yang dibayar kepada buruh. Teori lain tentang sosialisme ekonomi datang dari aliran Fabian. Masyarakat Fabian didirikan pada tahun 1884 dengan mengambil nama seorang jenderal Romawi, yaitu
Quintus Fabianus Maximus Constator, si pengulur waktu dan penunda. Pengertian awal dari reformasi ekonomi yang dikemukakan oleh aliran Fabian sangat berbeda dari Marxis. Pada tahun 1884, Fabian Society didirikan di Inggris dengan tujuan menghasilkan satu masyarakat sosialis dengan sarana debat intelektual, publikasi buku dan pamflet serta penyerapan ide-ide sosialis ke dalam universitas, pers, lembaga pemerintah, dan partai politik. Kelompok Fabian memusatkan perhatian untuk meyakinkan sekelompok kecil untuk memenuhi dua kualifikasi. Pertama, orang tersebut secara permanen mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat demi keberhasilan. Dan pemanfaatan kedua, mereka harus bersikap dan bertindak sewajar sehingga kelompok Fabian tidak dianggap sebagai kaum ekstremis. Walaupun sosialisme Fabian didasarkan pada beberapa prinsip umum yang sama dengan pemikiran Marxian, ada beberapa perbedaan yang berarti antara keduanya. Sosialisme Fabian berbeda dari sosialisme Marxian. Terkini bukan hanya dalam doktrin, melainkan lebih dalam spirit dan pemahamannya tentang pengaruh yang menciptakan sosialisme. Selanjutnya masuk kepada Marx dan Polanyi. Para pengikut Polanyi bahkan menganggap Marx sebagai rival Polanyi dan mengkritik habis-habisan pandang Marx tentang materialisme historis dan kecamannya terhadap kapitalisme yang secara ekonomi atau teknologis dianggap deterministik, mekanistik, dan reduksionis. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa kritik itu telah memposisikan Marx secara vulgar dan tidak menggambarkan posisi Marx sesungguhnya. Walau tidak disangkal bahwa pendekatan ini pun ada manfaatnya, lagi pula terkesan bahwa upaya mempertentangkan Marx dengan Polanyi lebih tampak pada para pengikutnya ketimbang pada konsep Marx dan Polanyi sendiri. Marx yang hidup sebelum Polanyi tentu tidak punya komentar terhadap Polanyi, sementara sikap Polanyi sendiri terhadap Marx sebenarnya itu juga tidak konfrontatif. Selanjutnya yaitu fictitious commodity dan commodity fetishism. Ide tentang fictitious commodity dalam The Great Transformasi tampaknya memiliki kekerabatan dengan analisis Marx tentang komoditi fetis. Walaupun Polanyi berargumentasi bahwa penegasan Marx tentang karakter fetis dari nilai komoditi merujuk pada nilai tukar komoditi sejati dan tidak ada hubungannya dengan fictitious commodities. Bagi Marx, kapitalisme diciptakan oleh komodifikasi tenaga kerja yang menuntut kategori tenaga kerja diuraikan dari manusia. Oleh karena itu, fetisisme dan aliansi dibaliknya melalui menjadi komodifikasi tenaga kerja. Memberikan karakter utama bagi kapitalisme, artinya dalam kapitalisme kita berada dalam dunia yang menyerupai spektrum. Tetapi, spektrumnya itu real, sementara Polanyi menekankan pentingnya baik uang maupun tanah yang diperlakukan sebagai komoditi. Marx memperhalus analisisnya pada tenaga kerja saja. Selanjutnya yaitu dehumanisasi kapitalisme. Aspek dehumanisasi kapitalisme diangkat dan dijadikan landasan kritik terhadap kapitalisme, baik oleh Karl Marx maupun Polanyi. Selain itu, Georg Dalton berpendapat bahwa baik Marx maupun Polanyi menganggap semua masyarakat dan ekonomi pra-kapitalis sebagai bidang tunggal untuk investasi. J.R. Stanfield melihat Marx dan Polanyi saling melengkapi, namun baginya Polanyi mendeteksi fatalisme determinisme dalam Marx. Meskipun demikian, sayangnya dia tidak menegaskan tentang Marx sendiri, dan pemikirannya terhadap Marx hanya menyentuh sana-sini. Selain itu, Marx berfokus pada akumulasi modal yang tergantung terutama pada relasi tenaga kerja modal dan berujung pada dehumanisasi. Sementara Polanyi berfokus pada aspek dehumanisasi dari kapitalisme itu sendiri, yang sama sekali tidak sekedar masalah ekonomi. Selanjutnya, yang terakhir, human nature dan materialisme historis. Konsep Marx tentang human nature itu sebenarnya cocok dengan keseluruhan kerangka Polanyi, karena unsur penyatu antara dua kerangka itu adalah sama-sama penganut faham Aristotelian yang mengaku manusia sebagai political animal. Dalam Grundrisse, Marx mengatakan dalam pengertian paling harfiah, manusia adalah political animal, tidak hanya hewan yang suka hidup berkelompok, melainkan makhluk yang dapat mengindividualisasikan dirinya hanya di tengah masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa dalam suatu komunitas pemikiran Marx, dalam satu kontinuitas, tiga aspek kondisi manusia dapat ditekankan. Pertama, manusia adalah makhluk sosial yang merujuk kepada yang memperlakukan alam dalam setting sosial. Kedua, istilah tenaga kerja dan produksi merujuk pada aktivitas umum. Apa yang didapatkan di sini adalah production of life dan bukan hanya produksi barang material. Ketiga, dan paling utama aktivitas ini adalah proses tenaga kerja atau kondisi umum.
Mungkin itu saja presentasi saya untuk tugas pertemuan 7 ekonomi politik. Banyak maaf, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.